Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan berbagai masalah di bidang perpajakan. Sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena sudah agak lama ya tidak mengupdate video terbaru dikarenakan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi sekali lagi minta maaf karena sudah tidak pernah mengupdate video. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat belakangan ini ya. Dan ya banyak menimbulkan pro kontra lah ya di kalangan masyarakat. Apalagi kalau bukan tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12% ya yang resmi akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Oke. Jadi pada tanggal 16 Desember kemarin, pemerintah telah melakukan konferensi pers ya untuk mengumumkan bahwa tarif PPN itu fix akan dinaikkan mulai tahun depan ya, mulai 1 Januari tahun 2025 ya. Jadi setelah banyak berita yang simpang siur terkait kenaikan tarif PPN ini ya, mulai dari ada yang mengatakan bahwa PPN itu nggak jadi naik ya karena kondisi perekonomian yang sedang lesu. Lalu kemudian ada pidato dari Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa tarif PPN ini naik hanya untuk barang-barang mewah saja. Nah, ini menarik nih. Apa maksud dari barang-barang mewah ini? Nanti kita akan bahas ya. Makanya jangan di-skip videonya, tonton sampai selesai. Jadi intinya adalah bahwa tarif PPN ini yaitu akan fix naik menjadi 12% per 1 Januari nanti. Jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya, oh tuh PPN ini naik beneran naik apa enggak ya? Nah, ini udah fix naik ya. Sudah fix naik dari 11% menjadi 12%. Oke. Sebenarnya pengumuman bahwa tarif PPN naik menjadi 12% ini kan bukan berita baru sebenarnya ya. Ini bukan berita baru teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah lama diketahui oleh publik, sudah lama diketahui oleh masyarakat bahwa tarif PPN ini akan naik menjadi 12% semenjak Undang-Undang HPP ini dikeluarkan pada tahun 2021 kemarin ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada diamanatkan dalam Undang-Undang HPP tahun 2021 di mana disebutkan di dalam pasal 7 Undang-Undang PPN ya bahwa tarif pajak pertambahan nilai itu sebesar 11% per tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi ini bukan berita baru, ini bukan kebijakan baru, tapi ini hanya meneruskan amanat dari undang-undang ya, bahwa tarif sebesar 12% ini akan naik paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 ya. Jadi ini sebenarnya ya bukan berita baru lagi teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini menariknya ya. Terkait dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, jadi pemerintah itu menyiapkan semacam timbal balik ya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Apa itu bentuk timbal baliknya? Ya, yaitu dalam bentuk paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan. Ya, jadi pemerintah dengan menaikkan tarif PPN 12%, maka kemudian pemerintah memberikan paket stimulus untuk kesejahteraan
yang pada dasarnya atau tujuannya itu adalah ditujukan kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin akan terdampak, ya, yang mungkin akan terdampak dari kenaikan tarif PPN ini. Ada 6 sektor yang disasar oleh pemerintah, ya. Ada 6 sektor yang disasar oleh pemerintah melalui paket stimulus ekonomi ini. Apa saja? Yang pertama adalah sektor rumah tangga, sektor pekerja, sektor UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, serta yang terakhir adalah sektor perumahan. Jadi ada 6 sektor, teman-teman. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja bentuk dari paket stimulus ini, apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oke? Oke. Yang pertama, kita masuk ke sektor rumah tangga. Jadi, untuk sektor rumah tangga ini, pemerintah memberikan stimulus ya dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah bantuan pangan atau beras untuk 2 bulan, yaitu Januari sampai dengan Februari 2025. Bagi 16 juta penerima bantuan pangan, mendapatkan 10 kg per bulan. Ya, jadi di garis bawah di sini teman-teman, hanya berlaku selama 2 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Februari 2025. Hanya berlaku bagi penerima bantuan pangan. Jadi ini tidak berlaku untuk keseluruhan masyarakat Indonesia, teman-teman ya. Tolong dicatat. Ini hanya berlaku bagi penerima bantuan pangan saja. Ya, ini sudah terdaftar di dalam datanya pemerintah. Oke, mereka mendapatkan 10 kg per bulan. Jadi ini bentuk bantuan dari pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Oke. Nah, yang menarik adalah coba kita lihat dulu. Oke. Dikutip dari badanpangan.co.id, ternyata bantuan pangan beras ini telah terlaksana atau telah dilakukan oleh pemerintah dari awal tahun 2023 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2024. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, tapi hanya meneruskan kebijakan dari pemerintahan Pak Jokowi. Cuman menariknya ya, di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun ya, dari 2023 sampai dengan 2024. Sedangkan kebijakan kali ini hanya dianggarkan untuk 2 bulan saja, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Mungkin nanti di akhir masa Februari akan dikeluarkan kebijakan baru. Ya, kebijakan baru apakah nanti akan memperpanjang atau mungkin akan merubah bentuk bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Sekarang kita kembali. Bentuk stimulus yang kedua di sektor rumah tangga yaitu adanya PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Ya, mungkin masih banyak yang kurang tahu. Apakah itu DTP? DTP itu maksudnya adalah ditanggung pemerintah. Ya, jadi sebenarnya untuk ketiga jenis barang ini tarifnya tetap adalah 12%. Tarif PPN-nya adalah 12%. Tapi yang menjadi tanggungan masyarakat itu hanya sebesar 11% saja, sama dengan seperti sebelumnya, ya, sama dengan sebelumnya, tidak ada perubahan. Sedangkan 1%-nya itu menjadi tanggungan masyarakat. Mungkin ada yang berpikir, ngapain repot-repot harus menanggung 1%? Kenapa nggak tarifnya aja yang diubah jadi 11% untuk ketiga jenis barang ini? Ya. Nah, kalau pemikiran saya, ini untuk meneruskan amanat dari undang-undang, ya, di mana PPN itu menerapkan single tarif, ya, menerapkan single tarif. Dan
undang-undang telah menyebutkan bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12%. Jadi, agar tidak ada perubahan atau tidak melenceng dari undang-undang, maka tarif tetap 12%. Tapi 11%-nya ditanggung oleh masyarakat, 1%-nya ditanggung oleh pemerintah. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah bantuan listrik ya, bantuan listrik 50% atau diskon 50% kepada pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah ya. Diberikan diskon 50% selama 2 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Ya, ini menarik nih karena diskon ini hanya berlangsung selama 2 bulan saja teman-teman ya. Kalau kita lihat itu tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama, hanya berlangsung selama 2 bulan. Dan setahu saya ini ada batasnya juga. Jadi untuk pembelian atau pemakaian misalkan token ya, misalkan untuk token itu ada batasan pembeliannya. Ada batasan pembelian, jadi enggak yang kita bisa langsung nanggung nimbun ya, menimbun tokennya untuk 2 bulan itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi hanya berlangsung selama 2 bulan dan ada batas pembelian tokennya. Oke, seperti itu. Info terakhir yang saya dapatkan ya, ini juga tidak perlu ada pendaftaran apa-apa. Jadi seluruh masyarakat yang memakai daya 2200 VA atau lebih rendah itu keseluruhannya akan mendapatkan tarif 50% secara otomatis ya, diskon 50% secara otomatis. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Itulah untuk sektor rumah tangga ya. Selanjutnya ada untuk sektor pekerja ya. Sektor pekerja ini pemerintah memberikan stimulus berupa kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan kartu prakerja bagi pekerja yang mengalami PHK ya. Kita lihat coba di sini ya teman-teman, kita lihat dari laman BPJS Ketenagakerjaan. Apa sih sebenarnya JKP itu? Ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar, dan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Oke, jadi ini sebenarnya jaminan, ya, jaminan kepada teman-teman karyawan, pekerja atau buruh yang mengalami PHK, bahwa dalam masa setelah PHK, kalau nggak salah itu sekitar 6 bulan, ya, teman-teman akan mendapatkan bantuan uang tunai, ya, bantuan uang tunai dari pemerintah, lalu kemudian mendapatkan akses informasi pasar kerja. Jadi jika ada lowongan pekerjaan, akan mendapatkan akses terlebih dahulu atau lebih diutamakan. Kemudian juga akan mendapatkan manfaat pelatihan kerja. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, di sini syarat siapa saja yang bisa mendapatkan program JKP. Program JKP ini hanya diperuntukkan yang pertama untuk WNI tentu saja. Yang kedua adalah belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta. Ya, belum mencapai usia 54 tahun. Yang ketiga, merupakan pekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP. Atau bekerja pada pemberi kerja atau badan usaha skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program, yaitu JKK, JKM, dan JHT. Dan kemudian terdaftar sebagai penerima atau pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. Ya,
ini adalah yang bisa mendapatkan program JKP-nya. Ini tadi sudah dijelaskan, jadi apa saja manfaat JKP, yaitu mendapatkan uang tunai, mendapatkan akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Oke, seperti itu mungkin penjelasannya untuk JKP, teman-teman. Yang ketiga, atau sektor yang ketiga, yaitu adalah sektor UMKM. Ya, mungkin ini yang paling dinantikan oleh teman-teman UMKM, yaitu adanya ya kepastian perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5% dari omset sampai dengan tahun 2025 ya. Jadi ada perpanjangan selama 1 tahun, teman-teman. At least selama 1 tahun. Tahun depan nanti kita tunggu lagi kebijakan terbaru dari pemerintah, apakah tetap akan melanjutkan ya berlakunya atau masa berlakunya PPh final 0,5% ini atau tidak. Tapi paling tidak akan ada perpanjangan selama 1 tahun untuk tahun 2025. Tapi sayangnya ini hanya berlaku untuk wajib pajak OP saja, orang pribadi. Sedangkan wajib pajak badan, CV maupun PT itu tidak mendapatkan fasilitas ini, tidak mendapatkan fasilitas perpanjangan PPh final. Ya, jadi untuk teman-teman OP ya, orang pribadi yang sudah maksimal menggunakan atau 7 tahun telah menggunakan PPh final mendapatkan perpanjangan bonus 1 tahun selama tahun 2025 untuk menggunakan kembali PPh final 0,5%. Pertanyaannya, mungkin banyak yang bertanya, bagaimana jika ada wajib pajak orang pribadi yang mendaftar dari tahun misalkan 2020? Apakah dia tetap 7 tahun atau 8 tahun? Ya, jawabannya untuk sementara, untuk saat ini masih tetap menggunakan 7 tahun. Jadi, bonus 1 tahun ini itu terhitung dari wajib pajak yang sudah terdaftar dari tahun 2018, teman-teman. Ya, dari yang sudah menggunakan PPh final 0,5% ini dari tahun 2018 saja. Jadi ada perpanjangan selama 1 tahun. Tapi jangan khawatir untuk UMKM OP ya, karena omset di bawah 500 juta per tahun itu tetap free ya, tetap gratis untuk tidak dihitungkan PPh final 0,5%. Jadi tetap dibebaskan untuk omset di bawah 500 juta. Oke, cukup mengembirakan teman-teman untuk kalangan UMKM. Sektor berikutnya ya, sektor berikutnya yang mendapatkan stimulus adalah industri padat karya. Industri padat karya, mungkin ini nanti kita akan menunggu PMK-nya yang mengatur tentang ini, tapi sampai saat ini yang dimaksud dengan industri padat karya itu adalah mungkin hanya untuk industri makanan minuman, industri tekstil, industri makanan jadi, industri furnitur, mungkin hanya itu saja ya. Nanti tapi untuk lebih tepatnya, nanti kita akan menunggu kembali PMK yang akan keluar yang mengatur khusus tentang paket stimulus kebijakan ekonomi ini. Oke, untuk industri padat karya itu akan mengeluarkan 3 bentuk ya stimulus. Yang pertama adalah adanya insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki gaji sampai dengan 10 juta per bulan, PPh 21-nya adalah free, tidak dipotong PPh pasal 21 ya. Tapi ingat teman-teman, ini hanya berlaku untuk industri padat karya saja ya. Jadi ini hanya berlaku untuk industri padat karya. Di luar industri padat karya tidak ada pembebasan PPh pasal 21. Oke. Lalu kemudian ada pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin, untuk produktivitas dengan subsidi bunga 5%. Jadi
khusus industri padat karya akan diberikan pembiayaan, teman-teman. Akan diberikan pembiayaan, tapi tidak sembarangan pembiayaan. Hanya dikhususkan untuk revitalisasi mesin saja. Ya, tujuannya apa? Agar produktivitas kembali meningkat, teman-teman. Ya, jadi diharapkan dengan adanya revitalisasi mesin, kemudian produktivitas dari industri padat karya akan semakin meningkat. Ya, pembiayaan ini yang dikeluarkan oleh pemerintah ini mendapatkan bunga khusus, bunga yang cukup rendah, yaitu sebesar 5%, teman-teman. Ya. Jadi cukup lumayan lah untuk teman-teman atau badan usaha yang berkecimpung di industri padat karya. Lalu kemudian yang ketiga adalah ada diskon, ya, diskon sebesar 50% untuk iuran jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan, ya. Jadi eh, teman-teman yang berkecimpung atau bekerja di industri padat karya itu akan mendapatkan diskon 50% iuran JKK, ya, dan hanya berlaku selama 6 bulan. Oke, itu untuk industri padat karya, teman-teman. Oke, untuk sektor berikutnya yang mendapatkan stimulus yaitu adalah mobil listrik dan hybrid serta untuk sektor perumahan, teman-teman. Ya, jadi mobil listrik dan hybrid dan sektor perumahan. Jujur, untuk saya agak mengherankan untuk paket stimulus kepada dua sektor ini. Kenapa? Ya, jika tujuan awal pemberian stimulus ini ditujukan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata, agak kurang tepat rasanya untuk pemberian stimulus kepada sektor mobil listrik dan hybrid serta untuk perumahan. Ya, kenapa? Khususnya sebenarnya untuk mobil listrik dan hybrid. Ya, khususnya untuk mobil listrik dan hybrid. Kenapa? Jika kita lihat pasar mobil listrik pada saat ini, kebanyakan yang mengonsumsi atau yang menggunakan mobil listrik dan hybrid itu adalah kalangan masyarakat atau masyarakat kelas atas, ya, masyarakat dengan penghasilan yang di atas rata-rata, bukan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi agak mengherankan sepertinya jika stimulus atau insentif lah atau apalah namanya yang diberikan kepada sektor mobil listrik dan hybrid ini, ya, karena tidak menyasar kepada masyarakat kelas bawah, masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya. Tapi ya mau gimana lagi, ini termasuk dalam salah satu paket stimulus yang disiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Paket stimulusnya apa ya? Untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai itu berupa PPN DTP 10%, ya, PPN BM DTP 15%, serta adanya bea materai 0%. Oke. Lalu kemudian untuk hybrid vehicle atau kendaraan hybrid itu diberikan insentif sebesar DTP 3% untuk PPN BM-nya, ya. Ini kita bisa lihat nih, ada PPN BM untuk mobil listrik dan hybrid, ya. Artinya apa? Barang-barang ini itu adalah barang-barang mewah, teman-teman, ya. Barang-barang yang kategori mewah dan memang konsumennya itu adalah masyarakat dengan penghasilan di atas rata-rata. Jadi ya, kembali lagi tadi saya bilang, agak mengherankan atau tidak masuk dalam sasaran pemerintah memberikan paket stimulus untuk masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat kelas bawah. Ya, pendapat pribadi saja, mungkin bisa difikirkan lagi. Oke, nah ini lanjut sektor berikutnya yaitu perumahan. Perumahan, kenapa saya bilang juga ini salah satu yang agak mengherankan? Karena PPN yang ditanggung adalah rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar, ya, sampai dengan 5 miliar.
di mana 2 miliarnya itu yang ditanggung oleh pemerintah, ya. Jadi misalkan nih, harga rumah 5 miliar, PPN untuk bagian harga 2 miliar itu yang ditanggung oleh pemerintah, sedangkan sisanya ditanggung oleh konsumen. Agak mengherankan kenapa harga rumahnya aja udah sampai miliaran. Artinya apa? Ya ini rumah ini yang bisa beli artinya adalah masyarakat yang berpenghasilan cukup tinggi di atas rata-rata. Tidak sesuai lagi dengan sasaran pemerintah, yaitu yang menyasar kepada masyarakat kelas bawah atau masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata. Ya, makanya tadi saya bilang agak mengherankan juga untuk insentif yang diberikan kepada mobil listrik atau hybrid tadi dan juga untuk perumahan ini dengan nilai maksimal sebesar 5 miliar. Ya. Skema DTP, ya, skema PPN DTP ini itu didiskon sebesar 100%, teman-teman. 100% untuk masa atau bulan Januari sampai dengan Juni. Ya, dan 50%, diskon 50% untuk masa Juli sampai dengan Desember. Jadi kalau teman-teman misalkan beli rumah di bulan Februari. Nah, ketika beli rumah di bulan Februari, maka PPN-nya akan ditanggung oleh pemerintah sebesar 100% untuk 2 miliar pertama. Ya, jika rumahnya di atas 2 miliar, harganya di atas 2 miliar, maka sisanya di atas 2 miliar itu yang akan menjadi tanggungan dari konsumen. Oke? Ya, seperti itu teman-teman. Itulah bentuk paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Oke. Tadi saya bilang ada beberapa jenis barang yang dikenakan tarif PPN 12% yang merupakan barang-barang mewah, ya, sesuai dengan pidato dari Pak Presiden Prabowo. Ya, Presiden Prabowo kemarin sempat berpidato yang menyebutkan bahwa tarif PPN 12% itu hanya dikenakan kepada barang-barang mewah saja. Nah, mungkin inilah maksudnya, ya. Maksudnya adalah bukan hanya dikenakan kepada barang-barang mewah saja, tapi dikenakan kepada barang-barang atau barang dan jasa yang tadinya dibebaskan, ya, yang tadinya PPN-nya itu dibebaskan, kemudian dia akan dikenakan tarif 12% karena dia berstatus sebagai barang atau jasa mewah, ya. Apa saja? Yang pertama, yaitu PPN atas bahan makanan premium, teman-teman. Bahan makanan premium apa aja? Ada beras premium, buah-buahan premium, daging premium, ikan-ikan yang mahal, udang dan krustase premium. Ya. Bagaimana cara penetapan yang mana masuk barang mewah, yang mana yang mana bukan barang mewah? Nah, nanti akan dikeluarkan sesuai aturannya, teman-teman, ya. Jadi nanti kita tunggu aturannya. Aturannya nanti akan menjelaskan barang apa yang termasuk barang mewah atau misalkan di beras nih, beras premium. Yang mana nih jenis beras premium yang mana nih yang dikenakan PPN 12%? Jenis beras mana yang masih dibebaskan PPN-nya? Nanti akan dijelaskan di dalam aturannya. Tapi di dalam konferensi pers kemarin, ya, itu diberikan ilustrasi, teman-teman, ya. Ilustrasinya berupa apa? Jadi yang termasuk beras premium yang akan dikenakan tarif 12% itu adalah yang harga jualnya minimal 300.000 per kilogram, ya. Buah-buahan premium harga jualnya minimal 1 juta per kilogram. Daging premium minimal harganya 1.500.000 per kilogram. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi
Mungkin ya, mungkin nanti yang membedakan antara barang-barang yang dikenakan tarif PPN 12% dan yang tidak dikenakan PPN itu dibedakan berdasarkan harganya, ya, dibedakan berdasarkan harganya. Lalu kemudian ada PPN atas jasa pendidikan premium, ya. PPN atas jasa pendidikan premium. Ada yang dikenakan 5%, ada yang dikenakan 12%. Lalu kemudian PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium, di mana layanan VIP ke atas itu akan dikenakan tarif PPN 12%. Lalu kemudian, nah ini untuk pelanggan listrik mulai dari 3.500 VA, itu akan dikenakan PPN 12%, teman-teman. Ya. Jadi ini ilustrasinya, ya, barang-barang mewah apa saja atau barang dan jasa apa saja yang dikategorikan sebagai barang dan jasa mewah yang akan dikenakan tarif 12%, teman-teman. Nah, ini juga nih yang sempat ramai kemarin ya, tentang perbandingan antara PPN yang dikenakan di negara Vietnam dengan PPN yang dikenakan di Indonesia, di mana tersiar kabar bahwa di Vietnam di tahun depan tarif PPN-nya itu akan diturunkan menjadi 8%. Ya, dibandingkan nih antara Vietnam dengan Indonesia, di mana Vietnam menurunkan tarifnya menjadi 8%, sedangkan Indonesia malah menaikkan tarifnya menjadi 12%. Kementerian Keuangan ya melalui DJP kemudian membuat persandingan ya, persandingan antara sistem PPN Vietnam dengan Indonesia seperti apa. At least paling tidak memberikan gambaran ya, memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa jangan hanya melihat uh, secara garis luarnya aja nih, ya secara luarnya aja. Oh, di Vietnam tuh tarif PPN-nya turun 8%, sedangkan Indonesia naik 12%. Nah, kalau kita mau kita bandingkannya secara keseluruhan. Bagaimana sih sistem PPN-nya antara Indonesia dengan Vietnam? Oke, sekarang kita lihat. Tarif yang berlaku di Vietnam ya, itu sekarang adalah 10%. Tapi akan diturunkan menjadi 8%, ya. Akan diturunkan menjadi 8% untuk barang tertentu. Ya, itu di Vietnam. Lalu ada tarif 5% untuk barang dan jasa yang bersifat esensial, serta tarif 0% untuk ekspor. Artinya apa? Di Vietnam ini dia memberlakukan yang namanya double tarif, bukan single tarif. Ya, karena ada yang dikenakan tarif 8%, ada yang dikenakan 5%. Sedangkan di Indonesia itu dikenakan single tarif, yaitu sebesar 12%. Ya. Terdapat tarif tertentu bersifat final untuk sektor dan komoditas tertentu. Lalu PPN itu dibebaskan untuk berbagai jenis barang dan jasa kebutuhan pokok. Ya, di Vietnam enggak dibebaskan. Ya, karena di Vietnam itu dikenakan tarif 5% untuk barang dan jasa yang bersifat esensial. Ya, ini nih, tarif 5% untuk barang dan jasa yang bersifat esensial. Sedangkan di Indonesia, itu adalah PPN-nya dibebaskan. Untuk ekspor, samalah ya. Ekspor sama-sama tarifnya 0%. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Tarif PPN untuk kebutuhan pokok, barang, dan jasa esensial. Jika di Vietnam itu dikenakan tarif 5%, teman-teman. Air bersih, buku, bahan makanan, pakan ternak, ya, produk pertanian, dan macam-macam. Itu dikenakan tarif 5%. Sedangkan di Indonesia, itu dibebaskan PPN-nya. Ya. Barang kebutuhan pokok, air bersih, buku, pakan ternak, gula, perumahan rakyat itu 0% atau dibebaskan. Besaran tertentu 1% hanya untuk produk pertanian dan karet. Ya.
Oh, sorry. Oke, oke. Eh, Batasan omset ya, batasan omset atau thresholdnya untuk menjadi PKP, pengusaha kena pajak di Vietnam itu sebesar 63 juta per tahun, teman-teman. Sedangkan di Indonesia 4,8 miliar per tahun. Artinya apa? Di Vietnam, ketika ada pengusaha yang omsetnya sudah mencapai 63 juta, itu sudah wajib untuk PKP. Ya, 63 juta omsetnya sudah wajib untuk PKP, teman-teman. Sedangkan di Indonesia harus mencapai, bukan harus mencapai, thresholdnya, batasnya adalah 4,8 miliar. Jika sudah mencapai 4,8 miliar, maka wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ada perbedaan yang cukup jauh, 63 juta dan 4,8 miliar, teman-teman. Artinya apa? Di Vietnam mungkin bahkan pengusaha kecilnya pun ya, pengusaha kecilnya itu wajib untuk PKP, wajib untuk memungut PPN, teman-teman. Ya. Jadi ada perbedaan yang cukup jauh selisihnya. Kemudian fasilitas perpajakan ya. Di Vietnam itu tidak dipublikasikan. Entah alasannya apa sehingga itu tidak dipublikasikan. Sedangkan di Indonesia itu dipublikasikan, teman-teman, disebarluaskan, diberitakan, yaitu nilai fasilitas PPN sebesar 265,6 triliun. Ya. Jadi ada fasilitas PPN yang diberikan kepada masyarakat sebesar 265,6 triliun. Ya. Jadi ini perbedaan antara sistem PPN Vietnam dengan Indonesia. Ya, ada perbedaan, oke lah, oh, enak ya di Vietnam PPN-nya cuma 8%, Indonesia 12%. Tapi di Vietnam, omset 63 juta itu sudah harus PKP, teman-teman. Sedangkan di Indonesia itu 4,8 miliar. Ya, jadi ya ada plus minusnya lah antara Vietnam dengan Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang PPN kali ini, teman-teman. Jika ada yang ingin dibahas, ada yang ingin di-sharing oleh teman-teman, silahkan. Kalau mau bisa chat di kolom komentar. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang chat juga di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Kami Navigatex Consulting juga menyediakan jasa perpajakan. Jika teman-teman ada yang ingin dibantu dalam untuk perpajakannya, boleh menghubungi kami melalui kontak yang tersedia. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.